Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan project aplikasi presensi berbasis GPS, foto selfie, dan face recognition, ya, dengan menggunakan framework Laravel tentunya. Nah, di update kali ini kita akan menambahkan masih di payroll ya, masih tentang payroll, masih tentang fitur payroll. Di sini kita akan menambahkan potongan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Ya, tentunya kan kalau di perusahaan itu ada ada apa? Ada ini ya, ada BPJS-nya gitu ya, ada pembayaran untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Nah, supaya nanti kan di fitur payroll ini mungkin nantinya akan ada beberapa menu lagi ya. Nah, jadi mungkin kita akan coba pisahkan ya menu khusus payroll. Jadi kayak gaji pokok, tunjangan, jenis tunjangan, kita akan pisahkan ke eh, menu menu yang berbeda di luar data master, yaitu ke menu payroll gitu ya. Oke, langsung saja kita buka si projectnya. Kita buka sidebar ya. Nah, di sini sidebar. Kemudian di sini kita tinggal copy paste dulu aja yang data masternya mana ya? Yang data masternya, nah ini ya, kita copy paste yang ini nih ya. Copy paste data masternya sampai ke yang ini nih. Yang sub menu yang pertama aja ya. Nah, seperti ini. Kita simpan di bawahnya seperti ini. Kemudian kita NUL dulu ya, dan NLI. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar. If, oke, oke, udah ya. Kita coba format dokumen dulu. Oke, di sini sepertinya extensionnya belum ada ya. Di sini saya pakai ini ya, pakai text editor baru nih, namanya WinSharp ya. Atau kita balikin dulu aja ke pakai kursor ya. Nanti extensionnya saya coba installkan. Nanti di sini sebenarnya saya di WinSharp ini butuh AI-nya ya. Atau kita installin dulu deh extensionnya ya. Atau biar cepat kita pakai kursor dulu aja ya. Kita pakai kursor dulu. Nah, untuk text editor ya. Oke, sebentar ya. Kita buka dulu kursornya. Kita file, kita open recent. Di sini kita buka project presensi kita ya. Yang mana ya? Presensi kita ini. Nah, kita balik ini, kita close dulu ya semuanya. Kita jalanin lagi PHP Artisan Serve. Kemudian kita buka sidebar. Nah, ini. Oke, kita cari yang tadi nih, mana ya? Nah, yang ini ya. Nah, kita rubah di sini if if has any permission-nya. Nah, kalau di sini kan dia auto format ya untuk kodenya. Jadi rapi langsung ya. Oke, nah di sini kan kalau yang di di menu payroll ini, jadi yang bisa mengakses menu payroll ini adalah user yang memiliki permission. Yang pertama adalah jenis tunjangan ya. Nah, kita copyin aja, atau yang, nah ini kita udah ada kan ya yang jenis tunjangan, tunjangan gaji pokok, yang lainnya kita hapus. Nah, jadi yang bisa mengakses ini adalah yang punya akses ke sini nih ya, salah satunya. Kemudian di sini juga kita hapus ya, kita butuh yang gaji pokok, jenis tunjangan, dan tunjangannya aja. Kita hapus dulu, oke. Kemudian nah di sini kita baru copyin ya menu yang ini nih, kita cut aja nih. Yang jenis tunjangan, gaji pokok, dan tunjangan yang di data master ya, kita cut, kita pindahin ke sini. Oke, kemudian nah di yang data masternya kita hapus nih yang permission untuk gaji pokok, jenis tunjangan, dan tunjangan ya, kita hapus. Kemudian juga di bagian routingnya juga kita hapus. Oke. Oke, di menunya kalau nggak salah tadi udah kita cut ya, udah kita cut. Oke. Sekarang kita tinggal coba reload. Nah, sekarang ada menu baru yaitu payroll ya. Sini menu payroll, di sini isinya jenis tunjangan, gaji pokok, dan tunjangan ya. Kita ubah ikonnya ya, ikonnya menjadi, jangan, ikonnya menjadi money, ada nggak ya, uang, icon uang. Kita coba biar menunjukkan dia itu menu untuk
gaji gitu ya. Sebentar, nah ini kita rubah yang tadinya database menjadi money. Coba money, zoom money coba ya, atau report money. Coba zoom money, coba cari yang ada money-nya. Nah, zoom money kita coba tes dulu deh. Zoom money, kenapa? Bentar ya. Nah, ini mungkin ya. Atau misalnya money bag, tadi ada money bag ya. Nih, money bag. Nah, seperti ini ya. Kita coba buka. Nah, oke lah seperti ini ya. Ini viral untuk viralnya ya. Oke, kita coba tes dulu deh menunya jalan atau tidak. Oke, udah ya. Terbuka, ini gaji pokok, ini tunjangan. Sekarang kita akan menambahkan untuk BPJS ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti dia menjadi sebagai potongan untuk ke karyawannya ya. Oke, kita akan buatkan dulu modelnya. Ya, kita akan buatkan dulu modelnya beserta migrationnya. Jadi kita jalani dulu PHP Artisan Make Migration, kemudian apa? BPJS Kesehatan ya. Min M. Nah, kenapa dipisahin BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Karena bisa jadi misalnya di suatu hari misalnya ya, BPJS Kesehatannya berubah tapi si BPJS Ketenagakerjaannya si potongannya tidak berubah. Jadi makanya kita pisahin aja gitu ya. BPJS Kesehatan min M. Oke. Nah, salah. Harusnya PHP Artisan make model ya. Make model BPJS Kesehatan min M. Langsung aja dengan controllernya ya, kita tambahin min M, langsung aja C gitu ya, biar langsung dibuatkan controllernya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita buka buka yang migrationnya dulu, create BPJS Kesehatan yang ini nih ya. Create BPJS Kesehatan yang ini, kemudian kita coba buka dulu deh tabelnya ya. Kita coba buka dulu database-nya di sini, presensi GPSP 2 ya. Nah, kita cek. Nah, jenis tunjangan ya karyawan. Nah, karyawan BPJS Kesehatan berarti ya. Nama tabelnya di sini karyawan BPJS Kesehatan. Oke. Kemudian di sininya kita buat sama aja ya dengan kode gaji aja ya. Untuk desain tabelnya kita coba buka dulu gaji. Nah, yang ini kita copy paste saja ya sebenarnya yang ini. Oke, kita copy paste di sini. Nah, kita tinggal rubah jadi kode BPJS Kesehatan misalnya ya. Kode BPJS Kesehatan. Nah, kemudian di sininya nih, kemudian jumlah potongannya berapa, tanggal berlakunya berapa, tanggal berlakunya kapan gitu ya. Nantinya jadi nanti ada history nih. Kalau misalnya dia BPJS Kesehatannya berubah gitu nominal potongannya, nah nanti ada historinya nih ya, kapan berubahnya gitu. Kemudian history yang sebelumnya pun masih ada gitu. Jadi tidak di replace atau tidak diganti. Kemudian kita joinkan dengan nick yang ada di karyawan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal rubah juga yang ininya menjadi karyawan BPJS Kesehatan. Ya, selanjutnya kita tinggal lakukan migrate aja, PHP Artisan migrate. Oke, sekarang kita tinggal bikin permissionnya. Kita bikin seeder di sini, PHP Artisan make seeder BPJS Kesehatan permission seeder ya. Kemudian kita buka BPJS permission seedernya. Kita copy paste saja dari yang gaji pokok permission seeder ya. Kita copy ke yang BPJS Kesehatan seeder. Nah, di sini kita import dulu tabelnya atau modelnya ya. Modelnya di sini kita import dulu. Permission group. Nah, ini. Kemudian kita rubah di sininya menjadi BPJS Kesehatan. Nah, untuk name-nya kita rubah menjadi BPJS Cash aja ya, atau kesehatan. Seperti ini ya.
Kita rubah semua permissionnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita assign ke role super admin. Oke, kemudian kita tinggal jalanin aja php artisan dbseed ya, bpjs kesehatan permission seeder. Oke, sekarang kita tinggal ke routingnya. Kita bikin routingnya, kita copy paste saja yang dari gaji pokok ya, kita simpan di bawah tunjangan aja. Kemudian kita panggil si controllernya, yaitu BPJS Kesehatan Controller. Kita rubah untuk routingnya ke BPJS Kesehatan. Nah, seperti ini ya. Kita copy paste saja seperti ini, ubah menjadi yang ininya kode BPJS Kesehatan ya. Kemudian nah di sininya untuk name routingnya kita juga rubah dari gaji pokok ubah ke menjadi gaji pokok menjadi BPJS Kesehatan ya. Nah, kemudian di sini ada untuk permissionnya kita rubah juga ya, seperti ini. BPJS Kesehatan. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita tinggal tambahkan menunya di sidebar. Tambahkan menunya di sidebar di sini. Setelah tunjangan kita tambahin BPJS Kesehatan.index ya. Kemudian untuk routingnya di sini BPJS Kesehatan ya, kita rubah dari tunjangan menjadi BPJS Kesehatan. Kemudian di sininya juga untuk nama menunya kita rubah menjadi BPJS Kesehatan. Oke, kita refresh. Nah, di sini ada ya BPJS Kesehatan. Sekarang kalau kita buka ini masih error harusnya ya. Oh, di sininya masih tunjangan ya. Sebentar, harusnya udah BPJS Kesehatan. Oke, di sini routingnya kita arahkan ke BPJS Kesehatan.index ya. Kalau kita coba refresh sekarang, nah di sini masih error. Sekarang kita masuk ke BPJS Kesehatan Controllernya. Kita close dulu semuanya, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke model BPJS Kesehatannya ya. Di sini kita definisikan dulu nama tabelnya. Protected variable tabel, nama tabelnya itu kan tadi karyawan BPJS Kesehatan ya. Coba samain ya. Takutnya salah. Coba refresh, harusnya udah ada di sini nih. Karyawan BPJS Kesehatan. Oh, dia ini ya. Nyatu. Oke. Nah, karyawan BPJS Kesehatan. Oke, kemudian primary key-nya itu adalah kode BPJS Kesehatan. Kemudian untuk nah incrementingnya false ya. Kemudian protected guarded, nah ya, sama dengan nih. Jadi supaya bisa fieldnya diisi semua. Guarded. Oke. Kalau sudah kita refresh ya. Oke, kalau sudah kita refresh, kemudian kita masuk ke BPJS Kesehatan Controller. Nah, kita copy paste saja metode index yang ada di gaji pokok controller. Nah, kita copy paste dari sini biar cepet ya. Kita copy, kita ke BPJS Kesehatan Controller, kita paste, kemudian ubah yang tadinya gaji pokok menjadi BPJS Kesehatan, kemudian join karyawan. Di sininya kita rubah nama tabelnya menjadi karyawan BPJS Kesehatan ya. Kemudian di sini juga kita rubah menjadi karyawan BPJS Kesehatan. Mana lagi? Udah ya. Nah, ini untuk variabelnya juga kita rubah menjadi BPJS Kesehatan. Kemudian di sininya juga kita rubah menjadi BPJS Kesehatan. Oke, di sininya juga kita rubah lagi semuanya ya. Yang tadinya gaji pokok kita rubah menjadi BPJS Kesehatan. Nah, di sini kita tinggal import si model departemen dan model cabangnya. Kita rubah, kemudian kita bikin view di data
master ya. Di data master harusnya sih di payroll ya, harusnya dipindahin ke payroll, tapi sebelumnya kan kita udah buatnya di data master ya, tapi nggak apa-apa, kita buatnya di data master aja. Oke, di data master di sini mana ya? Master view, bukan di sini. Mana ya? Resort. Oke. Ntar kita keluar resort view. Nah di sini di data master sebentar. Nah data master ya kita di sini kan sebenarnya kita udah buat gaji pokok ya, udah kita masukin di data master sebelumnya. Nah sekarang juga kita akan tambahkan new folder yaitu BPJS Kesehatan gitu ya. Kemudian di sininya kita rubah jadi BPJS Kesehatan. Nah, di sini di folder BPJS Kesehatannya kita buat file index. Mana ya tadi? Mana ya? View data master ya. Nah, ini nih. Data master BPJS Kesehatan kita bikin file namanya index.blade.php. Kemudian kita tinggal kopas aja dari yang gaji pokok ya. Nah, kopas semuanya kita paste di yang BPJS Kesehatan. Kita tinggal rubah yang tadinya gaji pokok ya. Kita rubah jadi BPJS Kesehatan gitu ya semuanya. Kita coba rubah semuanya. Ini kita rubah. Kemudian di sininya juga ya. Untuk permissionnya berarti di sini rubah menjadi BPJS Kesehatan.create. Di sini rubah menjadi BPJS Kesehatan.index. Kemudian ininya sama, biarkan untuk filter pencariannya. Nah, di sini kita rubah menjadi kode aja ya. Soalnya kalau kita masukin kode BPJS Kesehatannya panjang gitu ya. Nah, kita bikin kode aja di sini ya. Udah gini aja. Oke, nick, nama karyawan, departemen, cabang, jumlahnya, tanggal berlaku, oke sama. Nah, di sini kita rubah menjadi BPJS Kesehatan. Kemudian kode gajinya kita rubah menjadi kode BPJS Kesehatan. Oke, kemudian apalagi? Ya, ininya tetap sama semuanya. Nah, yang kode gaji kita rubah dan yang untuk permissionnya juga kita rubah menjadi BPJS Kesehatan.edit ya. Yang delete-nya juga sama. Kita rubah. Nah, ini untuk kode gaji. Kode gaji kita rubah menjadi kode BPJS Kesehatan. Kita replace aja biar cepet. Set. Nah, oke ya. Kode BPJS Kesehatan kita replace. Oke. Harusnya sekarang, nah di sini yang gaji pokoknya, yang untuk paginationnya juga kita rubah menjadi BPJS Kesehatan. Nah harusnya sekarang sudah bisa ya tampil halaman BPJS Kesehatannya. Oke, sudah tampil ya. Sekarang kita tinggal bikin input datanya. Oke, sekarang kita tinggal bikin untuk form inputnya. Kita tinggal copy paste aja sebenarnya ya, biar cepat itu dari yang gaji pokok controller karena tipenya sama gitu ya. Kita buka gaji pokok controller ya. Kita copy yang method create-nya nih. Method create-nya kita copyin ke BPJS Kesehatan controller. Kemudian di sini kita import model karyawannya. Kita rubah ini jadi BPJS Kesehatan. Kemudian kita tinggal bikin file create.blade.php. Kita kopas lagi yang dari gaji pokok. Mana? Nah, yang file create.blade.php yang ada di gaji pokok, kita Ctrl C, kemudian kita paste di yang BPJS Kesehatan. Kita tinggal sesuaikan ini yang tadinya gaji pokok menjadi BPJS Kesehatan. Di sini menjadi form create BPJS Kesehatan ya. Kemudian di sininya tetap pilih karyawan. Nah, ini kita rubah menjadi BPJS Kesehatan. Untuk name-nya jumlah ya. Kemudian tanggal berlaku sudah. Nah, ininya kita rubah untuk ID form yang disubmitnya. Oke. Sudah, ini keterangannya rubah jadi gaji jadi apa? BPJS Kesehatan ya. Nah, jumlah BPJS Kesehatan harus diisi misalnya. Oke, sudah.
Kita coba tes jalan atau tidak. Kita tambah. Nah, oke jalan ya. Sekarang kita bikin metode store-nya. Oh, tapi di sini masih ke gaji pokok ya. Di sini masih ke gaji pokok, kita balik lagi ke indeks yang ada di BPJS Kesehatan. Kita cek yang form create-nya nih atau event create-nya. Nah, event create-nya itu masih ke gaji pokok.create dan ini nama modelnya juga masih tambah data gaji pokok, harusnya tambah BPJS Kesehatan. Tapi ini pastiin di BPJS Kesehatan. Oke ya, sip. Ininya kita rubah menjadi BPJS Kesehatan untuk routingnya. Oke, ini juga sama untuk editnya kita rubah. Dan di sini kita rubah juga menjadi BPJS Kesehatan. Sudah. Kalau sudah, kita coba tes lagi, kita refresh, kita tambah data. Oke, muncul ya, di sininya muncul jumlah BPJS Kesehatannya. Kita tinggal create ya. Tapi sebelumnya kita harus buat metode store-nya dulu ya. Kita copy lagi dari yang gaji pokok. Nah, ini ada metode store-nya. Kita Ctrl C, kita balik lagi ke BPJS Kesehatan Controller, kita paste di sini, kita tinggal sesuaikan ya. Nah, di sini kita rubah menjadi las BPJS Kesehatan. Kita import model BPJS Kesehatannya. Oke, order by-nya kode BPJS Kesehatan. Where tanggal berlaku ininya tahun aja ya. Tahun. Nah, oke, kelas kode BPJS Kesehatan. Ini kita ganti jadi las BPJS Kesehatan. Kita pakai underscore aja biar sama. Tidak sama dengan 0, maka kita ambil kode gaji terakhir ya. Kode BPJS Kesehatan yang terakhir dari data yang ada di tabel BPJS Kesehatan. Kemudian di sininya kita ubah jadi kode BPJS Kesehatan. Di sininya juga kita rubah, sesuaikan menjadi las kode BPJS Kesehatan. Di sini untuk kodenya mungkin kita rubah menjadi K ya. Kemudian K itu artinya kesehatan gitu ya. Ya itu terserah kalian aja sih sebenarnya untuk kasih kode apanya. Kemudian di sini kita rubah jadi tahun, ambil 2 karakter dari tahun, kemudian ditambahkan 4 digit. Kemudian kita tinggal sesuaikan lagi di sini menjadi BPJS Kesehatan create. Kemudian di sini kode gajinya kita rubah menjadi kode BPJS Kesehatan ya. Kemudian di sini redirectnya kita tinggal import ya. Sudah, kita coba tes ya. Kita coba tes, tambah data, kemudian pilih Adam Adipa, contoh misalnya BPJS Kesehatannya misalnya 75.000. Untuk potongannya tanggal berlakunya per misalnya 1 Mei. Nah, data tersimpan ya, data tersimpan. Oke, nah di sini yang di bagian viral ya juga, ini kan harusnya terbuka ya, si menunya tetap terbuka. Nah, kita masuk dulu ke sidebar, ke bagian viral, mana ya viral. Nah, di sini kita tambahkan untuk permissionnya BPJS Kesehatan .index ya. Nah, ini yang tenaga kerja belum kita buat, jadi jangan dulu. Oke, yang ini juga ya BPJS Kesehatan, tambahkan root ya. Oke, kemudian gimana, udah ya, sudah. Kalau sudah, kita coba refresh lagi. Ini harusnya tetap terbuka seperti ini ya, atau tetap aktif menunya. Oke, ini udah muncul ya. Sekarang kita tinggal buat form editnya. Ini harusnya kalau yang untuk pencariannya harusnya udah jalan ya. Kita coba tes di sini, harusnya nggak ada. Oke, ada, harusnya ada. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan buat editnya. Kita klik edit, di sini ada error karena kita belum buat metode editnya. Kita buat metode editnya ya, kita copy paste aja lagi, kita close dulu, kita buka lagi gaji pokok controllernya. Nah, kita langsung copy aja yang dari edit sampai destroy ya, biar sekalian. Nah, kita paste aja di sini, kemudian kita tinggal rubah kode gaji ya. Misalnya kita biar cepat, kita
replace aja dari kode gaji ke kode BPJS Kesehatan ya. Seperti itu. Kemudian kita tinggal import yang dibutuhkan gitu ya, seperti ini CRIP. Kemudian model ininya ya, kita rubah dari gaji pokok ke, kita replace aja ya, dari gaji pokok ke BPJS Kesehatan. Kita replace. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan BPJS Kesehatan untuk model yang diimportnya. Oke, kemudian di sini kita belum bikin file editnya ya. Kita bikin dulu file editnya, tapi sebelumnya kita sekalian dulu kita rubah untuk bagian update dan destroy-nya. Di sini kita rubah menjadi BPJS Kesehatan ya. Kemudian mana lagi yang harus kita rubah? Di destroy udah ya. Sekarang kita tinggal bikin file editnya di folder BPJS Kesehatan yang ada di data master. Kita bikin file namanya edit.blade.php, kemudian kita tinggal copy paste dari dari form create ya, form create kita copy paste saja. Nah, seperti ini. Kita tinggal di sini kita rubah menjadi update ya. Kemudian kita tambahkan parameter di sini BPJS Kesehatan, kode BPJS Kesehatan ya. Itu diambil dari data yang diparsing dari sini. Nah, dari form edit ini, dari metode edit ini ya. Nah, oke. Kalau sudah, nah di sini kita bikin ini ya, optionnya otomatis terpilih dengan sesuai dengan yang karyawan kita, sesuai dengan karyawan yang kita pilih. Berarti di sini kita bikin jadi kalau misalnya BPJS Kesehatan, nah, NIK itu sama dengan data NIK yang ada di dalam option, maka tambahkan selected. Kemudian di sini di selectnya karena si karyawannya kita tidak mau rubah karyawannya, jadi kita disable aja seperti ini ya. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan value ya untuk di BPJS Kesehatan, di jumlahnya, di form jumlahnya, dan di tanggal berlakunya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berarti ini untuk nicknya nggak perlu ya di sini untuk validasinya, karena kan nicknya itu nggak bisa kita rubah karena kita disable ya. Oke, kalau sudah kita tinggal coba refresh, kita edit, harusnya udah muncul. Nah, ini masih error, kita inspect, kita ke network, kita coba lihat, edit lagi. Nah, di sini ada merah, kita ke atas, variabel BPJS Kesehatan katanya undefined variable BJS di sini ya, harusnya BPJS. Bentar, BPJS ada nggak? Oh, ini harusnya BPJS. Oke, sip. Kalau sudah kita coba close, kita coba edit lagi, harusnya muncul. Sip. Sekarang kita coba edit misalnya jadi 125.000. Kita submit. Oke, di sini ada error. Saya kelupaan lagi menambahkan metode put di sini. Nah, kita coba refresh lagi. Kita coba edit, kita coba rubah 125.000, kita coba submit, dan data berhasil disimpan dan jumlahnya sudah berubah menjadi 125.000. Kemudian kita coba hapus ya, yes. Nah, di sini tidak terhapus ya. Kenapa? Karena mungkin ada yang salah. Oke, di sini kita coba cek dulu di file indeksnya, di file indeks BPJS Kesehatannya. Kita cek di bagian, nah ini nih. Di sini dia ngarahnya masih ke gaji pokok, harusnya ke BPJS Kesehatan ya. Kita coba tes lagi, kita coba refresh, kita coba delete, kita coba yes. Oke, data berhasil terhapus. Oke, sekarang kita tinggal lakukan hal yang sama untuk yang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Tenaga Kerja. Berarti kita di sini pertama sama ya, kita bikin modelnya dulu. PHP Artisan make model BPJS Tenaga Kerja ya. BPJS Tenaga Kerja. Kemudian kita akan sekaligus buatkan migration dan controllernya.
Kita buka migrationnya dulu, create. Nah, yang ini ya, create BPJS tenaga kerja. Nah, ini kita rubah tabelnya menjadi karyawan BPJS tenaga kerja gitu ya. Kemudian, nah kita tinggal copy paste aja dari yang migration BPJS kesehatan. BPJS kesehatan. Nah, ini ya. Oke, kita copy, kita paste di sini. Kita rubah di sininya menjadi kode BPJS, kita singkat aja menjadi TK tenaga kerja gitu ya. Kemudian ininya sama ya, kita tinggal migrate, PHP Artisan migrate. Kemudian nah kita tinggal bikin apanya, bikin permissionnya ya. Kita bikin seeder, make seeder BPJS tenaga kerja permission seeder. Kita buka seedernya BPJS tenaga kerja permission seeder. Kemudian kita copy paste saja dari yang BPJS kesehatan ya, copy, kemudian kita paste di sini, kita ubah ya, item import dulu deh si modelnya, permission group ya, permission group. Nah, ini kemudian kita rubah jadi tenaga kerja, kemudian import dulu model permissionnya ya, kemudian kita rubah dari BPJS kesehatan menjadi BPJS TK aja ya, BPJS tenaga kerja. Kita refresh semuanya ya, di refresh. Kemudian nah kita assign ke role super admin, kita import model role-nya, kemudian kita tinggal jalankan seedernya, PHP Artisan DB seed BPJS tenaga kerja permission seeder. Dah. Kemudian kita tinggal buat kita tinggal buat menunya, atau kita bikin dulu routingnya. Kita buka ke web.php, kita copy paste yang dari sini, dari BPJS kesehatan, kita paste di bawahnya, kita panggil si controller BPJS tenaga kerjanya, controllernya, kemudian kita rubah untuk rootnya ya, rubah menjadi BPJS tenaga kerja. Nah, kita copy aja, kita copy paste di sininya menjadi kode BPJS TK ya. Oke, kita copy lagi untuk name rootnya yang tadinya BPJS kesehatan, kita rubah menjadi BPJS tenaga kerja. Begitupun dengan permissionnya ya. Kalau sudah, kita tinggal bikin menunya di sidebar. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu di dalam has any permission yang ada di dalam menu viral, kita tambahkan BPJS tenaga kerja.index. Kemudian juga kita tambahkan untuk routingnya supaya tetap aktif ketika menunya dibuka gitu ya. Kemudian kita tambahkan menunya di sini, kita ubah permissionnya menjadi BPJS tenaga kerja.index. Nah, kita rubah juga BPJS ke tenaga kerja ya, tenaga kerja. Dan ini kita rubah juga. Nah, untuk routingnya juga kita rubah, untuk nama menunya juga kita rubah menjadi BPJS tenaga kerja. Kita refresh. Nah, sekarang udah ada ya, cuman halamannya belum ada karena kita belum buatkan metode indeksnya. Kita buka controllernya, BPJS tenaga kerja controller, kemudian kita copy paste saja. Terus sebelumnya kita buka dulu model BPJS tenaga kerjanya. Nah, BPJS tenaga kerjanya kita definisikan dulu nama tabelnya sama dengan karyawan BPJS tenaga kerja, dan primary key-nya itu adalah kode BPJS TK
kemudian public incrementingnya dengan false, kemudian protected variable guardiannya kita kasih array kosong. Oke, sudah. Kita balik lagi ke BPJS tenaga kerja controller, kita close dulu yang lainnya, kita buka BPJS kesehatan controller karena kita akan kopas dari sana ya. Kita copy aja semuanya biar cepet. Kita copy aja ya dari public index itu sampai dari method index sampai ke method destroy-nya, kita copy paste, kemudian kita paste semuanya di sini. Kita tinggal rubah, misalnya kita rubah aja yang tadinya kesehatan, kita rubah menjadi tenaga kerja ya, kita replace aja semuanya. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal import saja model bagian-bagian yang dibutuhkan seperti model BPJS tenaga kerja ya. Kemudian di sininya udah ya, karyawan BPJS. Nah, BPJS harusnya di sini itu BPJS tenaga kerja ya. Nah, kemudian mana lagi? Nah, ini juga. Di sini. Oke, di sini di underscore ya. BPJS kerja, atau kita samakan aja deh ya. Untuk nama tabelnya jadi nggak ada underscore-nya, habis karyawan itu langsung underscore BPJS tenaga kerja gitu ya. Kita coba rollback dulu aja, migrate rollback ya. Kita buka lagi create BPJS kesehatannya, create BPJS tenaga kerjanya, kita rubah nama tabelnya menjadi seperti ini ya. Oke, kemudian baru kita jalanin lagi PHP artisan migrate. Nah, sekarang kita balik lagi ke BPJS tenaga kerja controllernya. Oke, ininya sudah sesuai. Sekarang kita tinggal import departemennya, kita import juga cabangnya, kemudian cari lagi, import lagi si model karyawannya. Oke, kemudian yang redirectnya juga ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini untuk enkripsinya juga. Udah lagi? Sepertinya sudah. Nah, sudah ya. Sekarang kita tinggal copy view-nya. Copy view-nya dari mana ya? Dari BPJS kesehatan ya. Nah, di sini nih kita bikin dulu folder baru namanya kita bikin dulu folder baru di data master, new folder namanya BPJS tenaga kerja. Kita copy aja untuk file create-nya atau file indexnya, kita copy, kita paste di sini. Kemudian nah di sini di indeks ini ya, kita rubah yang tadinya kesehatan, kita rubah menjadi tenaga kerja gitu ya. Tenaga kerja. Kemudian ini kita rubah yang tadinya BPJS kesehatan untuk permissionnya ya, kita rubah juga menjadi BPJS tenaga kerja, kita replace aja semuanya. Oke. Nah, sekarang yang ini juga kita rubah menjadi tenaga kerja. Untuk filternya aman. Nah, di sini juga sudah. Nah, di sini tinggal kita rubah yang tadinya variabel BPJS kesehatan, kita rubah menjadi variabel BPJS tenaga kerja. Dan di sini untuk kodenya itu kan tadi namanya untuk kodenya itu fieldnya itu adalah kode BPJS TK gitu ya. Kemudian sudah ininya kita rubah ya, yang tadinya kode BPJS kesehatan kita rubah semuanya menjadi kode BPJS TK. Replace semuanya. Oke. Sekarang kita ke event create-nya di sini ya, event on click-nya ini ketika tambah datanya diklik. Nah, kita rubah juga untuk modal titelnya menjadi tenaga kerja ya. Ini udah. Oke, di sini juga untuk rootnya kita rubah menjadi BPJS tenaga kerja. Oke. Ini titlenya kita rubah. Oke, sudah. Sekarang kita coba tes saja. Kita buka BPJS tenaga kerja, di sini error. Oke, di sini ada error, berarti kita buka model BPJS tenaga kerjanya. Nah, di sini kan tadi kita udah rubah ya, nama tabelnya itu menjadi seperti ini. Kita coba refresh lagi.
Oke, di sini ada variabel BPJS Kesehatan. Untuk pagination-nya kita rubah juga, harusnya menjadi bukan BPJS Kesehatan lagi, tapi BPJS Tenaga Kerja. Kita refresh lagi. Oke, sekarang udah muncul ya halaman BPJS Tenaga Kerjanya. Sekarang kita coba klik tambah BPJS Tenaga Kerja. Harusnya muncul, tapi di sini error. Kita coba inspeksi. Kita coba ke konsol, kita coba ke network, kemudian kita coba klik tambah lagi. Di sini ada merah. Kemudian kita lihat errornya di mana. Nah, di sini not found katanya BPJS. Oh, kita belum copy file create yang ada di BPJS Kesehatan. Kita copy dulu. Kita paste di BPJS Tenaga Kerja. Kita sesuaikan di sini yang tadinya BPJS Kesehatan kita rubah menjadi BPJS Tenaga Kerja. Kemudian form create-nya kita rubah menjadi form create BPJS Tenaga Kerja. Kemudian di bagian event form submit-nya juga kita rubah menjadi form create BPJS Tenaga Kerja. Sudah, kita coba refresh lagi, harusnya udah jalan. Kita klik tambah data. Nah, oke, udah jalan ya, tambah BPJS Tenaga Kerja. Sekarang harusnya dia juga udah bisa nyimpen, karena tadi kita udah kita udah copy secara keseluruhan ya dari yang BPJS Kesehatan ke BPJS Tenaga Kerja, dan sudah kita sesuaikan juga dengan disesuaikan dengan tabel yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Kita coba isi dengan misalnya 25.000 ya, tanggal berlakunya misalnya 1 Mei. Kita submit, harusnya di sini ada error ya. Oke, di sini kode BPJS Tenaga Kerjanya tidak dikenali ya, karena harusnya kode BPJS TK ya. Kita rubah, kita coba ke BPJS Tenaga Kerja Controller. Kita find dulu kode BPJS Tenaga Kerjanya. Nah, kita rubah menjadi kode BPJS TK aja ya. Kita coba refresh semuanya. Sudah, kalau sudah kita coba refresh lagi. Kita coba, nah ini udah ya, udah tersimpan sekarang. Oke, sudah tersimpan ya. Sekarang untuk form editnya juga kita copy paste lagi dari yang BPJS Kesehatan ya. Kita coba, nah ini kita copy yang editnya, kita paste di sini. Ya, kita tinggal rubah BPJS Kesehatannya menjadi BPJS Tenaga Kerja. Kemudian di sininya juga kita rubah menjadi BPJS Tenaga Kerja. Di sininya menjadi kode BPJS TK ya. Nah, untuk ID-nya, ID formnya kita rubah menjadi form create BPJS Tenaga Kerja. Kemudian ininya sudah oke. Oke ya, ini yang variabel BPJS Kesehatannya. Variabel BPJS Kesehatannya kita rubah menjadi variabel BPJS Tenaga Kerja. Kita replace. Nah, kita coba submit ya, atau ininya juga ya, untuk event submit pada ini ID-nya kita sesuaikan dengan yang ID form di sini. Oke, sudah, kita coba refresh lagi, kita coba edit. Nah, udah ya, udah muncul edit BPJS Tenaga Kerja. Kita rubah misalnya menjadi 15.000, kita submit. Oke, berubah, kita coba hapus dan berhasil ya. Oke, sekarang kita tinggal nanti terapkan di laporan upahnya yang di sini nih. Ini kan ada laporan presensi, ada laporan gaji ya. Nah, misalnya bulan Mei misalnya ya. Kita coba bulan Mei, periode gaji aja, laporan gaji. Nah, di sini ya. Kita cetak. Nah, nanti di sini di potongan ini akan kita tambahkan potongan untuk BPJS Kesehatan ya. Seperti di sini kita akan masuk dulu ke menu laporan controller. Nah, laporan controller. Kemudian mana ya? Nah, di bagian mana ya? Di bagian mana yang gaji pokok ya? Key presensi. Nah ini nih. Tunjangan. Nah, yang gaji pokok, yang kita akan bikin query yang sama dengan yang gaji pokok ini. Kita copy aja.
Kita paste di sini. Yang pertama kita akan bikin untuk BPJS kesehatan ya. Kita ambil dari tabel BPJS kesehatan ya, kita ambil nick dan jumlahnya aja. Nah, where in-nya kita ubah menjadi kode BPJS kesehatan. Oke, di sini max-nya kita rubah juga menjadi kode BPJS kesehatan. Jadi kita akan mengambil data potongan BPJS kesehatan terakhir gitu ya dari setiap karyawan berdasarkan tanggal berlakunya. Oke, from di sini karyawan BPJS kesehatan. Kemudian kita copy lagi untuk yang tenaga kerja ya. BPJS tenaga kerja kita rubah menjadi BPJS tenaga kerja. Kita rubah di sininya menjadi kode BPJS TK dan di sininya juga kode BPJS TK dan from-nya adalah karyawan BPJS tenaga kerja. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal joinkan dengan ini ya, query presensi ini nih. Nah, di sini aja ya. Kita buat yang sama dengan yang join dengan si variabel gaji pokok atau dengan query gaji pokok yang sudah kita buat di atas. Ya, kita tinggal rubah aja yang tadinya gaji pokok menjadi BPJS kesehatan. Kemudian di sininya aliasnya kita rubah menjadi BPJS kesehatan ya. Dan di sininya kita joinkan dengan tabel karyawan. Oke, sudah. Sekarang kita juga copy, kita rubah menjadi di sini BPJS tenaga kerja. Kita rubah aliasnya menjadi BPJS tenaga kerja juga ya. Nah, kita joinkan dengan tabel karyawan. Nah, di sini kita tinggal masukin aja di sini ya, di fieldnya nih. Berarti BPJS misalnya kesehatan dot jumlah as BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja kita ambil field jumlah yang ada di BPJS tenaga kerja, kemudian kita aliaskan field tersebut menjadi BPJS tenaga kerja. Sudah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, oke. Nah, kita ya. Sekarang kita udah masukin di query laporannya atau di data yang akan kita tampilkan di laporannya ya. Kemudian kita masuk ke cetak ya, gaji cetak nih. Ya, ke file gaji cetak kita tambahkan di sini. Ya, mana? Nah, kita tambahkan di sini kan ada potongan jam ya. Nah, kita tambahkan misalnya tetap ininya call span 2 sama dengan potongan jam. Di sininya mungkin kita tambahkan BPJS. Kemudian di bawahnya kita copy paste saja yang ini. Kita copy paste. Nah, kita tambahkan apa? Kesehatan ya. Yang kedua adalah untuk tenaga kerja. Nah, oke, kita coba refresh dulu ya. Kita coba cek dulu. Refresh. Nah, di sini muncul ya. Cuma nanti untuk ini kolomnya kita sesuaikan lagi untuk yang bawahnya. Oke, di sini kita tinggal mana? Nah, kita copy aja yang di bagian gaji pokok ini ya. Copy di bagian gaji pokok ini. Kemudian kita mana ya? Mana ya? Setelah yang potongan jam, mana ya potongan jam tuh? Nah, setelah jumlah potongan jam, sebentar. Nah, ini ya, kita simpan di sini. Kita rubah yang pertama menjadi BPJS kesehatan, yang kedua menjadi BPJS tenaga kerja. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba refresh lagi. Sip. Ya, ini masih kosong ya. Nanti kita coba isi datanya. Kemudian di paling bawah kita coba setelah total jumlah potongan jam, kita coba bikin dua kolom kosong dulu yang nantinya akan kita isi dengan jumlah potongan BPJS kesehatan dan tenaga kerja. Nah, sip ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba input dulu ya di sini di BPJS kesehatan.
Contoh ya, misal sebentar. Nah, di sini kita coba tambahkan dulu ya. Misalnya Adam Adifa BPJS Kesehatan ini misalnya 75.000 ya. Tanggal berlakunya misalnya 1 Mei. Kita submit. Kemudian BPJS tenaga kerjanya juga Adam Adifa misalnya ya, kita setting 25.000 misalnya, contoh tanggal berlakunya 1 Mei juga. Nah, sekarang kita cek di laporan gaji apakah muncul atau tidak. Nah, di sini muncul ya. Untuk BPJS kesehatannya 75.000, untuk tenaga kerjanya 25.000. Nah, sekarang kita bikin totalnya di sini ya. Total secara misalnya kalau misalnya yang perhan kita isi ya. Coba di yang perhan juga kita isi. BPJS tenaga kerjanya 25.000 juga. Tanggal 1 Mei. Kita coba cek. Nah, sini muncul ya. Nah, nanti di sini akan totalnya menjadi 50.000 gitu ya. Jadi nanti HRD bisa gampang nih total tagihan BPJS kesehatan berapa gitu ya. Tenaga kerja berapa gitu ya. Oke, kita coba jumlahkan dulu. Kita buka lagi file gaji cetaknya di paling mana ya? Paling atas ya kalau nggak salah. Paling atas. Nah, di sini sebentar, total gaji pokok ya. Nah, di sini kita tambahkan total BPJS kesehatan dan total BPJS tenaga kerja. Oke, kemudian kita tinggal apa? Bawah ya. Nah, di sini ya. Kita tinggal buat total ya dari keseluruhan si total BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan. Misalnya di sini kita bikin total BPJS kesehatan itu rumusnya itu adalah ditambah ya dengan si jumlah BPJS kesehatan dari setiap karyawan. Jadi akan terus menjumlah gitu ya. Begitupun dengan yang tenaga kerja. Sekarang kita tinggal tadi yang sudah kita buat di sini ya, 2 kolom. Kita tinggal kita pakai yang ini aja ya. Yang total potongan jam kita copy paste aja. Kemudian kita rubah jadi total BPJS kesehatan dan di sininya total BPJS tenaga kerja ya. Kemudian kita coba refresh, harusnya totalnya muncul di sini. Ya, di sini error ya. Oh, total. Di sini harusnya total. Sorry ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, di sini udah ya. Ini totalnya 75.000, totalnya 50.000. Sekarang kita akan potongkan juga dengan gaji bersihnya ya. Nah, di mana ya? Gaji bersih. Nah, di sini kan ya. Gaji bersih itu ada gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi jumlah potongan jam dikurangi total denda ya, dikurangi berarti BPJS kesehatan dan dikurangi variabel D BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Atau misalnya kita buat gini aja biar ini ya, total potongan aja di sini. Total potongan sama dengan, nah kita masukkan dulu ini nih, yang ini ke sini, ke dalam variabel. Jadi yang variabelnya potongan kita masukkan ke dalam variabel total potongan. Nah, di sininya berarti kita tinggal kurangi total potongan. Seperti ini. Ntar di sini ada error. Kita kurang titik koma di sini. Kita coba refresh. Nih kan tadinya 77 juta nih. Harusnya dia berkurang 25.000 ya. Nah, jadinya 7 juta. Oh, bukan ditambah. Kok jadi ditambah? Harusnya dikurang. Kenapa jadi bertambah ya? Ini kan total denda, total potongan. Sebentar, ini kan tadinya kalau sebelum adanya ini
Ya, cuma ada BPJS Kesehatan, dia itu totalnya kan 7 juta ya. Nah, 7 juta kan harusnya dikurangi nih. Ya, 7 juta dikurangi 25.000 harusnya. Kenapa ditambah? Oh ya, ininya harusnya ditambah. Ini ditambah total denda ya. Yang ini ditambah. Nah, BPJS Kesehatan baru yang dikuranginya di sini gitu ya. Kita coba refresh lagi. Nah, sekarang udah berkurang ya. Sesuai dengan potongannya. Mungkin kita bisa tambahkan satu kolom di sini untuk mengetahui total potongannya. Nanti kita tambahkan aja. Tambahkan aja di sini. Nah, setelah BPJS ya, kita kasih raw spend 2. Kita kasih di sininya total potongan. Ya, total potongan. Kemudian di di sini aja lah. Potongan aja ya, potongan. Nah, kemudian paling bawah setelah BPJS tenaga kerja, di sini kita masukkan yang ini nih, variabel total potongan. Nah, seperti ini ya. Kita coba refresh dulu. Nah, sini ada ya, total potongannya segini, ini total potongan segini. Kita tinggal bikin grand totalnya ya. Misalnya di sini kita bikin total all potongan sama dengan 0. Nah, di bawah kita bikin penjumlahannya. Nah, di sini ya. Total, nah di sini aja di bawah ya. Atau di sini juga nggak apa-apa. Total all potongan, nah ditambah sama dengan total potongan. Oke. Kita refresh. Sip. Kita belum tampilkan di sini ya. Kita tampilkan, nah di sini kita tampilkan total all potongan. Seperti ini ya. Kita coba refresh. Nah, sip. Jadi total potongannya segini, gaji bersihnya segini. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman untuk di update kali ini ya. Kita akan lanjutkan lagi update berikutnya ya. Ditunggu saja untuk video update berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.